Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya Mas Purwo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persyaratan apa saja sih yang diperlukan kalau kita mengajukan KUR. Nah, ini menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang kemarin-kemarin nanya di grup-grup Facebook atau langsung WA ke saya. Persyaratan KUR itu apa saja sih? Nah, ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pinjaman usaha mikro, KUR mikro. Kedua, pinjaman mikro kecil menengah. Yang ketiga, KUR untuk TKI. Nah, yang untuk yang pertanian belum ya. Nah, ini saya 3 ini dulu. Nah, tanpa berlama-lama, apa saja sih persyaratannya kalau kita mengajukan KUR? Langsung saja mari kita bahas. Persyaratan pinjaman KUR mikro ya. Yang pertama itu persyaratan pengajuan KUR mikro. Mikro itu individu atau pribadi dengan kepemilikan usaha yang layak dan produktif. Yang pertama, usaha berjalan minimal 6 bulan ya, sudah 6 bulan. Yang kedua, tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali pinjaman konsumtif seperti kartu kredit, KKP kredit kendaraan bermotor, atau KPR, atau kredit kepemilikan rumah pribadi yang sedang disubsidi pemerintah. Tentunya itu yang konsumtif aja ya, bukan yang untuk komersil ya, misalkan kartu kredit yang buat komersil yang bunganya dari yang tidak disubsidi atau bunga konvensional. Terus kemudian persiapkan dokumen berupa KTP, KK, terus buku nikah, foto suami istri biasanya, terus rekening tabungan ya di bank yang bersangkutan. Kalau belum mempunyai rekening nanti bisa dibuatkan sembari mengajukan KUR ini. Terus kemudian batas maksimal pinjamannya adalah 50 juta. Kalau untuk yang mikro ini batasnya 50 juta karena biasanya tidak memerlukan anggunan. Bersedia membayar bunga 6% per tahun. Dari persyaratan-persyaratan tadi menyesuaikan dari pihak penyalur KUR tersebut. Kan ada 46 lembaga penyalur KUR ya. Mereka juga menyesuaikan tentunya, tapi garis besarnya ini persyaratannya sama seperti itu. Tapi ini adalah hanya garis besarnya saja, nanti untuk kelengkapan selanjutnya tergantung penerbit atau penyalur KUR tersebut. Anda juga tinggal menyesuaikan, tapi untuk garis besarnya juga sama. Seperti SIUP juga sama, KTP, buku nikah itu yang terus foto pribadi itu kemungkinan mereka juga sama. Maksudnya sebagian garis besarnya sama seperti itu. Mereka usahakan dokumentasi usaha mulai dari misalkan usaha Anda, usaha bakso, misalkan usahakan dari awal pembuatan, pembelian bahan sampai dengan penjualan, usahakan dokumentasinya lengkap. Apa sih dokumentasinya? Dokumentasinya ya berupa foto atau lembar pembelian atau kwitansi penjualan dan sebagainya. Itu juga salah satu persyaratan penunjang juga untuk Anda disetujui dalam pengajuan KUR ini. Nah, kemudian syarat untuk KUR usaha kecil ya, yang tadi kan mikro, ini usaha kecil, mempunyai usaha layak juga dan produktif, minimal juga berjalan 6 bulan, tidak sedang mendapatkan KUR dari bank lain atau penerbit atau penyalur, lembaga penyalur yang menyalurkan kredit KUR ini dari lembaga lain. Misalkan Anda mau mengajukan di BRI, juga Anda tidak sedang dalam pengajuan KUR di Bank BCA seperti itu misalnya, kecuali ya kredit konsumtif yang seperti tadi ya, misalkan Anda mempunyai cicilan kendaraan bermotor yang seperti itu. Dan usahakan ya ini teman-teman, nama Anda di BI Checking itu bersih ya, usahakan. Kalau ada cicilan tunggakan-tunggakan di lembaga pembiayaan yang lainnya, usahakan lunasin dulu sebelum Anda mengajukan KUR. Kenapa harus menyelesaikan dulu? Karena KUR ini bunganya subsidi dari pemerintah. Nah, nanti kalau kita di BI Checking-nya kita di blacklist, juga otomatis nama baik kita juga sudah di lembaga perkreditan, di lembaga pembiayaan jelek ya. Ini salah satu pertimbangan kenapa ada teman-teman yang mengajukan KUR tidak di ACC seperti itu, karena ya itu mereka bermasalah dengan lembaga pembiayaan. Itu juga salah satu penilaian dari tim surveyor nantinya Anda disetujui atau tidak. Kemudian mempunyai surat izin usaha yang diterbitkan dari pemerintah, minimal dari RT RW, terus dari kelurahan, terus dari, kalau tidak mau repot-repot, biasanya kelurahan juga sudah tidak, ya di tempat saya tidak menerbitkan surat keterangan usaha lagi ya, kita bisa urus di online aja, nggak sampai 10 menit ya, di oss.go.id, itu sangat mudah, tidak 10 menit, gratis, langsung surat izin usaha kita keluar. Seperti itu, sama aja cuma dengan persyaratan yang lain tadi.
nanti bedanya cuman ada di anggunan ya, yang untuk mikro yang kecil ini, fotokopi KTP, fotokopi KK, terus buku nikah, terus IMB biasanya, kalau enggak terus surat domisili. Kalau kita memang belum punya rumah ya bisa surat domisili, rekening listrik, dan rekening tabungan, seperti itu biasanya. Ini garis besarnya sama, nanti tambahan-tambahan sedikit itu tergantung kebijakan bank penerbit atau bank penyalur KUR tersebut atau lembaga pembiayaan KUR tersebut. Besaran pinjaman ini sekitar 50 juta sampai dengan 500 juta. Ini untuk yang kecil. Nah, karena ada anggunan ini jamunya sesuai peraturan bank. Nah, ini kan bedanya, yang tadi itu yang di bawah 50 juta masih bisa disetujui tanpa anggunan. Nah, untuk yang 50 juta ke atas tentunya resiko juga sangat agak besar, sangat besar. Bank juga tidak mau rugi. Nah, kita harus ada anggunan ke bank. Nah, membayar suku bunga sama juga bunganya. Kalau kita baru mengajukan KUR ya 6%. Tapi saya baca-baca dari media online dan banyak referensi, nanti kalau misalkan sudah lunas yang 6%, tahun kedua kita mengajukan 7%, tahun ketiga 8%, sampai tahun keempat 9% kalau nggak salah ya. Sudah saya baca dari banyak referensi. Nah, perlu hati-hati juga teman-teman yang untuk mengajukan KUR ini, yang punya anggunan menjaminkan baik BPKB mobil maupun sertifikat tanah, ya sesuaikan nilai yang Anda pinjam itu sesuaikan dengan anggunan Anda. Misalkan rumah Anda taksir sekitar 250 juta, ya minimal Anda pinjam sekitar 200 juta. Jangan sampai kita meminjam di bawah harga rumah kita. Misalkan rumah kita 250 juta, kita minjam hanya 50 juta. Nah, kemudian di tengah jalan kita nggak bisa bayar atau gagal bayar atau prestasi, namanya orang juga pinjam di itu juga kita nggak tahu ya, ada halangan apa atau sebagaimana. Nah, kemudian rumah kita disita oleh bank. Nah, tidak sesuai dengan nilainya, seperti itu. Nah, itu harus hati-hati kalau kita menganggunkan atau menjaminkan apapun itu. Usahakan pinjaman kita sesuai, ya minimal spare-nya nggak jauh kalau harga jual kita dengan harga jual anggunan kita dengan nilai pinjaman kita. Kalau terjadi sesuatu, ya kita tidak rugi banget. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Kira-kira sama peraturannya semuanya itu dari 46 lembaga yang menerbitkan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR ini, kira-kira juga seperti itu persyaratannya. Kalau yang di atas 50 juta ke sana rata-rata memakai anggunan. Nah, kemudian tadi kan udah ya yang KUR mikro dan kecil, dan sekarang untuk TKI. TKI ini juga baru ya, baru saya tahu maksudnya kalau ada KUR untuk TKI. Pengajuannya juga sama, calon TKI atau perseorangan yang akan ditempatkan di suatu negara, menyerahkan fotokopi KTP, elektronik, KK, surat keterangan perjanjian kerja dengan pengguna jasa, serta perjanjian penempatan. Memiliki dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, persyaratan yang sesuai dengan ketentuan, tergantung kebijakan dari bank masing-masing atau dari lembaga penyalur KUR masing-masing. Kuota pinjaman per individu 25 juta ya, atau sesuai berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan kebijakan bank masing-masing. Suku bunga sama tetap 6% per tahun. Membayar kredit dengan tenor 3 tahun atau sesuai dengan kontrak kerja. Penempatannya ini penempatan yang TKI yang difasilitasi pinjaman KUR ini adalah penempatannya di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Nah, itu update yang terbarunya. Kira-kira itu semuanya persyaratan KUR itu garis besarnya ya. Namun kalau ada tambahan 1-2 tambahan, misalkan materai, biaya, tentunya juga ada biaya ya, biaya administrasi dan sebagainya, itu tergantung sesuai kebijakan lembaga penyalur bank masing-masing atau lembaga penyalur KUR ini masing-masing. Itu garis besarnya aja, persyaratannya rata-rata seperti itu. Teman-teman yang membutuhkan modal usaha dan usahanya sedang menanjak, tentunya KUR ini adalah pilihan yang tepat ya, dengan bunga yang ringan, dan tenornya pun juga sangat ya lumayan panjang, angsurannya juga ringan, tergantung nanti dari tabel KUR masing-masing. Ini adalah program pemerintah untuk pemulihan ekonomi ya, dimulai tahun 2021 kalau nggak salah itu. Bunganya disubsidi oleh pemerintah. Kenapa? Kenapa selektif ya KUR ini? Karena bunganya juga disubsidi dari pemerintah. Maka dari itu pemerintah juga sangat selektif untuk kita meminjam di KUR ini. Nah, ini juga Anda juga boleh memanfaatkan ini untuk memajukan usaha Anda. Mudah-mudahan Anda yang sedang berusaha, terus Anda yang mudah-mudahan usahanya lancar, ya saya doakan ya buat teman-teman semuanya.
Lebih kurangnya mohon maaf, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar saja, nanti saya akan menjawabnya. Kalau ada kekurangan atau Anda yang mau menambahkan, silahkan. Demikian dari saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.